Jangan tanda tangani itu. Kalau kerjasama ini terjadi, perusahaan akan rugi triliunan. Hanya tukang bersih-bersih berani bicara soal bisnis kelas dunia. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Di sebuah perusahaan raksasa di Korea Selatan, seorang office boy asal Indonesia menjalani hari-harinya penuh hinaan dan pelecehan. Tak ada yang tahu, di balik seragam lusuh dan tangan yang terbiasa memegang kain pel, ia menyimpan otak jenius dengan kecerdasan di atas rata-rata manusia. Hingga suatu hari, di tengah rapat penting yang akan menentukan masa depan perusahaan, dia berdiri dan menghentikan tanda tangan yang hampir membawa semua orang pada kehancuran. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi di kota Seoul masih menyisakan embun tipis di kaca-kaca gedung pencakar langit. Jalan-jalan mulai dipadati pegawai kantoran yang terburu-buru menuju tempat kerja. Di antara lautan jas rapi dan sepatu mengkilap itu, seorang pria muda dengan seragam abu-abu pudar berjalan menyusuri trotoar. Wajahnya sawo matang, rambutnya agak berantakan, dan di pundaknya tergantung tas kecil yang terlihat sudah bertahun-tahun dipakai. Namanya Ryan. Ia bukan manajer, bukan pula teknisi, apalagi eksekutif. Ia hanya seorang office boy di sebuah perusahaan teknologi terbesar di Korea Selatan, Daehan Tech Corporation. Bangunan tempatnya bekerja menjulang gagah. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, perusahaan ini seperti simbol kejayaan dan kesuksesan negeri ginseng itu. Tapi bagi Ryan, gedung itu hanyalah tempat di mana ia bekerja keras, dan seringkali menjadi sasaran tatapan meremehkan. Begitu memasuki lobi, langkahnya terhenti sejenak. Ia membungkuk sopan kepada resepsionis, meski perempuan itu hanya melirik sekilas tanpa senyum. Ryan tidak mempermasalahkannya. Ia sudah terbiasa. Pekerjaannya dimulai sejak pagi buta, membersihkan meja rapat besar di lantai 15, mengganti galon air di setiap dispenser, mengelap layar proyektor yang sering dipakai untuk presentasi, dan menyapu lorong-lorong panjang yang dingin oleh hembusan AC. Suara langkah kaki sepatu kulit para karyawan bersahutan di belakangnya. Ada yang sibuk menatap layar ponsel, ada pula yang mengobrol sambil menahan tawa. Ryan berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, mengangkat tumpukan dokumen dari lantai 1 ke lantai 20 dengan napas teratur, meski keringatnya mulai mengalir. Pagi itu ia mendapat tugas membersihkan ruang rapat utama. Ruangan itu luas, dengan meja kayu panjang dan kursi-kursi hitam elegan. Di tengah meja terdapat vas bunga segar yang setiap hari diganti. Ryan merapikan posisi kursi, memastikan jaraknya sama, lalu mengambil lap microfiber dan mulai mengelap permukaan meja. Dari balik pintu, dua pegawai wanita masuk sambil bercakap-cakap dalam bahasa Korea yang cukup cepat. Ryan hanya paham sedikit. Namun ia menangkap satu kata yang sudah sering ia dengar dari mereka. Iban saram, orang asing. Nada suara mereka jelas meremehkan. Salah satu dari mereka melirik sepatu Ryan yang sudah kusam, lalu berbisik sambil menahan tawa. Ryan pura-pura tidak mendengar, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Sehabis membersihkan ruangan itu, ia menuju pantry untuk mengganti air galon. Tubuhnya condong ke belakang saat mengangkat beban berat itu, namun ia tetap melakukannya tanpa keluhan. Seorang pegawai pria yang sedang membuat kopi malah bersandar di meja sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kau tahu, di sini orang bekerja dengan otak, bukan dengan pel, ujarnya dingin, lalu menyeruput kopi dan berlalu. Di loker kecil miliknya, Ryan menyimpan bekal makan siang dalam kotak plastik sederhana. Nasi putih, sayur tumis, dan telur dadar tipis. Ia memakannya di pojok ruang bawah, sendirian, sementara suara tawa karyawan lain menggema dari kantin utama. Ia jarang ikut makan di sana, bukan karena tak mau,
Tapi ia tahu tatapan dan bisik-bisik itu akan kembali menghampiri jika ia duduk di meja yang sama. Hari-hari Ryan selalu seperti itu. Ia datang pagi sebelum kebanyakan karyawan. Pulang malam setelah gedung hampir sepi. Jika ada yang lembur, ia yang memastikan mereka punya air minum dan ruangan tetap bersih. Ia mengenal setiap sudut gedung, bahkan tahu mana lift yang sedikit lambat dan mana pintu yang engselnya longgar. Namun semua itu tetap tidak membuatnya dianggap lebih dari sekadar petugas kebersihan. Sore itu, sebelum pulang, ia mendapat instruksi untuk membersihkan ruang server di lantai bawah tanah. Ruangan itu dipenuhi rak-rak berisi perangkat keras mahal, kabel-kabel tebal, dan layar monitor dengan grafik data yang berkelip. Udara di dalamnya dingin dan sedikit berbau logam. Ryan berjalan pelan, memperhatikan lampu-lampu indikator yang menyala, seolah matanya terbiasa memindai sesuatu yang lebih dari sekadar debu. Namun, begitu suara pintu terbuka, seorang teknisi masuk dan langsung berkata ketus, "Hati-hati, jangan sentuh apapun. Satu kabel saja terlepas, nilainya ratusan juta." Ryan hanya mengangguk dan menunduk. Saat keluar dari ruangan itu, ia melewati papan pengumuman digital yang memajang jadwal penting perusahaan. Ada sebuah rapat besar yang dijadwalkan 3 hari lagi. Judulnya, Penandatanganan Kerjasama Strategis dengan Mitra Asing. Entah mengapa, matanya menatap lama tulisan itu. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi langkahnya melambat, seolah pikirannya menyimpan sesuatu. Malam turun di Seoul. Gedung-gedung masih berkilau, tapi Ryan berjalan pulang menyusuri jalan kecil yang sepi. Di tangannya, ia membawa tas lusuh berisi seragam kerja, dan di matanya, ada sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Bukan sekadar lelah, tapi pandangan yang menyimpan rahasia. Matahari belum tinggi ketika Ryan tiba lebih awal dari biasanya. Jalanan Seoul masih lengang. Embun menempel di gagang pintu kaca lobi. Ia menarik napas panjang sebelum masuk. Pagi adalah waktu favoritnya. Belum banyak orang. Belum ada tatapan merendahkan. Belum ada tawa yang menusuk telinga. Di lift service, ia berdiri diam memeluk ranjang alat kebersihan. Pintu terbuka. 2 karyawan muda masuk. Jas mereka licin mengilap. Parfum mahal menyengat. Salah satunya menatap sinis. "Kau menekan lantai 23 juga? Angkat barangmu." Bau. Ryan menggeser keranjangnya tanpa suara. Lift bergerak, diisi gumaman bahasa Korea yang ia pahami setengah. Begitu pintu terbuka, ia menunduk dan keluar terlebih dahulu. Pagi itu ia menyiapkan ruang pelatihan, menyapu, mengepel, mengelap layar besar di dinding. Lalu ke pantry mengganti galon air. Seorang staf pria duduk di stol tinggi, memainkan ponsel. "Kau dari mana?" tanyanya tajam. "Indonesia," jawab Ryan singkat. Pria itu pura-pura menghela napas jijik. "Ah, tidak heran." Gelas kopinya sengaja dijatuhkan hingga tumpah. "Bersihkan dindingnya juga." Ryan menunduk, mengelap lantai dan dinding. Tangannya tenang, tapi dadanya terasa sesak. Di ruang pemasaran, ia menata kursi. Seorang wanita bergaun hitam berhenti, membaca nama tag lusuh di dadanya. "Kau tidak boleh menyentuh materi presentasi di meja. Kau tahu ini perusahaan besar." Ryan mengangguk. "Nanti kotor." Tambahnya sebelum pergi. Ryan menatap tangannya yang bersih. Hanya tersisa aroma larutan jeruk. Menjelang siang, ia mengantar termos kopi ke ruang rapat eksekutif. Manajer keuangan menyodorkan cangkir. "Cepat, jangan tumpahkan." Ryan menuang hati-hati. Namun lengan manajer itu sengaja menabrak cangkir. Kopi tumpah di meja. "Lihat, tangan kasar." Tawa kecil terdengar. Ryan mengelap dengan cepat agar tidak merusak dokumen. Makan siang, ia berdiri di sudut kantin dengan bekal dari kotak plastik. Dari meja tengah, suara keras terdengar. Kenapa ia tidak makan di luar saja? Bau pel. "Tolong bersihkan meja kalau dia sudah lewat." Ryan menelan perlahan, menghabiskan minum lebih cepat dari biasa, lalu pergi sebelum waktunya habis. Sore itu ia membersihkan lobi untuk tamu penting. Karpet disedot,
Kaca dipoles, pegangan tangga dilap hingga berkilau. Petugas keamanan mendatanginya. Cek identitas. Rian menyerahkan kartu. Pemindai berbunyi hijau, namun tatapan curiga tetap mengawalnya. Jangan berkeliaran di area tamu. Hujan sore membuat malam datang cepat. Rian menutup jendela yang bocor angin. Di cermin lorong, ia melihat pantulan wajahnya, lingkar hitam di bawah mata, gurat lelah yang makin jelas. Keesokan harinya, tim kreatif mengadakan pemotretan di lobi. Latar putih dibentang, lampu sorot menyala. Kau, geser trolimu. Masuk ruang peralatan. Perintah salah satu kru. Fotografer berujar tanpa menatap. Jangan lewat belakang layar. Kulitmu memantulkan warna lantai. Hasilnya kusam. Beberapa orang tertawa. Rian memilih jalur memutar yang lebih jauh. Siang, supervisor logistik memberi tugas. Antar paket ke lantai 19. Di lorong, seorang wanita paruh baya menghentikannya. Jalan lewat belakang. Ini area bersih. Saya harus cepat. Cepat bukan alasan. Orang seperti kau tak pantas di jam tamu. Rian mengangguk, mengambil rute sempit yang pengap. Sore, badai kecil memaksa sebagian karyawan menginap. Sistem pemanas lantai atas rusak. Rian membantu teknisi, mengangkat panel, memegang senter. Ia menyarankan memeriksa sambungan tertentu, tapi ditepis. 20 menit kemudian, baut longgar ditemukan tepat di titik yang ia sebut. Kebetulan, gumam teknisi. Rian tak meminta pengakuan. Menjelang tengah malam, listrik berkedip. Di ruang server, ia mengusap debu panel, memeriksa kabel, menemukan satu tertekuk tajam. Ia meluruskannya pelan, memastikan semua indikator tetap hijau sebelum keluar. Beberapa hari kemudian, malam kebersamaan digelar. Lampu gantung menyala hangat. Panggung karaoke siap. Rian menata kursi, hendak duduk di belakang, namun panitia menepuk bahunya. Acara ini untuk karyawan inti. Rian hanya tersenyum samar, lalu pergi mencari pekerjaan lain di lorong sepi. Kabar rapat besar makin ramai dibicarakan. 2 pegawai di lift membicarakan skema, tanpa risiko, dari perusahaan asing, sambil tertawa tentang kemungkinan hal tersembunyi di baliknya. Rian hanya menatap lantai, mencatat pola di kepalanya. Pagi menjelang rapat, ia menahan pintu kaca untuk rombongan eksekutif. Seorang manajer muda menyodorkan tas mewah. Bawa ke ruang rapat. Hati-hati, ini bukan tasmu. Di depan lift, eksekutif lain melarangnya ikut. Gunakan lift service. Kau tahu etika gedung. Rian menunggu lift lain, memeluk tas itu seperti sesuatu yang rapuh. Di ruang rapat, ia meletakkannya tanpa ucapan terima kasih, lalu diperintah menyiapkan kopi panas dan air mineral impor. Siang itu, rapat besar dimulai. Rian keluar masuk ruangan, mengisi ulang air, mengganti cangkir. Dari sudut belakang, ia melihat sepotong layar proyektor, diagram alur transaksi, syarat pembayaran, huruf kecil yang nyaris tak terbaca. Nalurinya menangkap sesuatu. Menjelang akhir sesi, perwakilan asing memproyeksikan grafik keuntungan 3 tahun. Garis biru menanjak mulus. Semua kagum, tapi Rian melihat kelokan kecil yang berbahaya. Ia menunduk, membawa termos kosong keluar, jari-jarinya bergetar. Di ruang alat lantai bawah, ia duduk sebentar, menatap jadwal dinas penuh coretan. Sorak karaoke yang tak ia hadiri, perintah di lift, slide biru berkelok, semuanya bercampur di kepalanya. Esoknya, udara bening. Rapat final akan berlangsung. Rian menyiapkan cangkir, air, serbet, kursi. Gerakannya tenang, tapi tatapannya lebih tajam dari kemarin. Di sudut ruang rapat, ia memeriksa meja. Semua siap. Di ruang rapat, ia berdiri di sudut paling sepi. Lampu putih menyala bersih. Kamera video mengarah ke meja panjang. Perwakilan asing duduk tegak dengan senyum ramah. CEO perusahaan memasuki ruangan dengan langkah mantap. Tepuk tangan kecil terdengar. Rian memeriksa meja sekali lagi.
Semua cangkir terisi. Semua botol teratur. Tidak ada noda. Tidak ada debu. Ketika tangan sang CEO mengusap pena yang diletakkan di atas map hitam, Rian merasakan dada kirinya berdenyut. Ia menarik napas pelan, memperhatikan satu slide terakhir yang kembali muncul di layar. Garis biru. Kelokan kecil. Huruf kecil di kaki halaman. Saat itu, rasa yang sejak kemarin berputar di kepalanya berhenti. Seperti jarum kompas yang tiba-tiba menemukan utara. Ia memegang kuat nampan kosong di tangan. Ruangan sunyi menunggu momen penandatanganan. Kamera merekam. Senyum-senyum mengembang. Sepotong napas tertahan di belakang tenggorokan. Rian menatap pena itu. Pena perak itu nyaris menyentuh kertas perjanjian. Di sudut ruangan, Rian masih berdiri dengan nampan kosong di tangannya. Nafasnya terasa berat. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dalam hitungan detik, kesalahan yang akan menjerumuskan perusahaan ke jurang kerugian bisa terjadi. Langkah kakinya pelan tapi pasti, menghampiri meja rapat. Para eksekutif yang duduk di kursi panjang menoleh dengan tatapan heran. Ada apa? Suara CEO terdengar dingin. Rian memberanikan diri. Tuan, tolong hentikan tanda tangan itu. Kerjasama ini akan merugikan perusahaan triliunan won. Sejenak, ruangan membeku. Semua orang menatapnya seolah ia baru saja mengucapkan hal yang mustahil. Beberapa wajah langsung berubah menjadi sinis. Perwakilan dari perusahaan asing mengangkat alis, lalu tersenyum mengejek. Apa? Orang ini siapa? Salah seorang manajer keuangan menyeringai. Dia hanya office boy, Tuan. Tidak usah dihiraukan. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut meja. CEO menyandarkan punggung di kursinya, menatap Rian dari ujung kepala sampai kaki. Kau sadar apa yang kau katakan? Ini bukan urusanmu. Kembali ke posisimu. Rian menatapnya tanpa bergeming. Saya hanya minta waktu sebentar untuk menjelaskan, sebelum terlambat. Suara dingin sekretaris CEO ikut memotong. Tidak ada yang mau mendengar ocehan karyawan kebersihan di tengah negosiasi penting. Ini rapat strategis. Perwakilan perusahaan asing bahkan tertawa terbahak-bahak. Negaramu mungkin punya kebun kopi yang enak, tapi jangan ikut bicara soal bisnis global, anak muda. Penghinaan itu menusuk, tapi Rian tetap berdiri tegak. Saya tidak bicara tanpa alasan. Ada kesalahan fatal di kontrak ini, yang tidak terlihat di permukaan. Seorang eksekutif senior menggeleng. Kontrak ini sudah melalui 3 kali audit dan tim hukum terbaik. Apa yang kau tahu? Rian menatap layar proyektor yang masih menampilkan slide terakhir. Jari telunjuknya mengarah ke bagian bawah diagram. Di sini, di huruf kecil, kalau tidak dibaca dengan teliti, akan terlihat seperti klausul biasa. Tapi sesungguhnya, ini perangkap. Cukup, suara CEO meninggi, membuat semua orang terdiam. Kau sudah melampaui batas. Namun sesuatu pada nada suara Rian membuat ruangan enggan bergerak. Mata beberapa orang menatap ke layar, mencoba mencari yang ia maksud. Tapi sebelum ada yang sempat berbicara lagi, perwakilan asing bersandar sambil tersenyum tipis. Kami mengerti, kalian takut perubahan. Tapi kalau kalian menolak tawaran ini, kalian akan menyesal. CEO melirik ke arah Rian sekali lagi, lalu berkata pada tamu asing itu, kita lanjut saja tanda tangan. Pena kembali diangkat. Rian melangkah lebih dekat. Suaranya meninggi. Kalau Anda tanda tangan hari ini, 3 bulan dari sekarang perusahaan ini akan kehilangan hak kepemilikan penuh atas jaringan server internasionalnya. Itu berarti data pelanggan, proyek riset, bahkan paten kalian akan berpindah tangan. Nilainya jauh lebih besar dari keuntungan yang dijanjikan di sini. Keheningan tebal menyelimuti ruangan. Beberapa orang saling berpandangan. Kata-kata Rian terlalu spesifik untuk sekadar dugaan. Namun CEO tetap terlihat ragu. Kau bicara seakan tahu segalanya. Tapi dari mana kau mendapat informasi ini? Rian menarik napas panjang. Itu tidak penting sekarang. Yang penting, jangan tanda tangani dulu. Tunda rapat ini.
Periksa kembali detail kontraknya. Perwakilan asing mulai terlihat gelisah, meski mencoba menyembunyikannya dengan senyum kaku. Ini konyol. Kalian mau membatalkan kerjasama hanya karena omongan seorang pembersih lantai? Manajer keuangan menatap CEO. Kalau kita menunda, kita bisa kehilangan kesempatan emas ini. Ryan membalas cepat. Kesempatan emas yang sebenarnya adalah tidak terjebak dalam perangkap mereka. Angka-angka di slide tadi bukan prediksi keuntungan, tapi proyeksi semu yang dibuat untuk menutupi kerugian di baliknya. CEO menatapnya lama. Semua orang menunggu. Akhirnya, ia meletakkan penanya di meja. Baik, rapat ini ditunda. Kontrak akan diperiksa ulang. Suara kursi bergeser terdengar serentak. Perwakilan asing berdiri dengan wajah masam. Mereka merapikan jas dan mengemasi berkas-berkasnya. Salah satu dari mereka menatap Ryan tajam sebelum melangkah keluar, seolah menyimpan rasa kesal. Begitu pintu tertutup, ruangan masih sunyi. Semua mata kini beralih pada Ryan. CEO menyipitkan mata. Sekarang jelaskan. Apa yang kau lihat? Ryan mengangguk. Ia berjalan ke papan tulis di sisi ruangan, mengambil spidol, dan mulai menggambar. Tangannya bergerak cepat, membuat diagram rumit yang menghubungkan angka-angka di slide tadi dengan pola distribusi aset yang tersembunyi. Setiap garis yang ia tarik semakin membuat wajah para eksekutif berubah. Beberapa mencondongkan badan, mencoba memahami penjelasannya. Skema ini, kata Ryan sambil menunjuk ke bagian tengah diagram, akan membuat kalian membayar biaya lisensi 3 kali lipat dari nilai pasar, tapi dibungkus sebagai biaya operasional. Pada bulan keempat, kontrak ini memberi mereka hak untuk memindahkan pusat data utama ke luar negeri, sehingga kalian kehilangan kendali penuh. Ruangan terasa semakin berat. CEO perlahan berdiri, berjalan mendekat, menatap detail di papan tulis itu. Bagaimana kau bisa tahu ini semua? Tanyanya lirih. Ryan berhenti menulis. Matanya menatap CEO, namun ia tidak menjawab. Hanya sebuah senyum tipis yang ia berikan, sebelum meletakkan spidol di meja. Suara napas terdengar jelas di ruangan itu. Tidak ada yang berbicara, tapi semua orang tahu, pria dengan seragam abu-abu pudar itu bukan sekadar office boy biasa. Namun, siapa dia sebenarnya? Itu masih menjadi misteri. Pagi itu, udara di daerah Hantek terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena percakapan-percakapan kecil yang berbisik di setiap sudut. Dari pantry, lorong lift, hingga ruang arsip, semua orang membicarakan hal yang sama. Pertemuan kemarin yang nyaris berakhir dengan penandatanganan kontrak dan dihentikan oleh seorang office boy. Ryan berjalan masuk seperti biasa, mendorong troli berisi alat kebersihan. Langkahnya tenang. Wajahnya datar, seolah tidak ada yang terjadi. Namun telinganya menangkap potongan-potongan kata yang berterbangan. Aku lihat sendiri. Dia menggambar rumus-rumus di papan tulis, seperti analis senior. Kau yakin? Mungkin cuma kebetulan dia tahu. Kebetulan? Tidak mungkin. Kata Pahan, dia menyebut detail yang bahkan tim hukum tidak sadari. Di meja resepsionis, 2 pegawai perempuan pura-pura memeriksa dokumen sambil melirik Ryan. Salah satunya membisikkan sesuatu, lalu menahan tawa. Ryan menunduk sedikit, memberi salam singkat, dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, gosip adalah seperti debu, tidak akan hilang, tapi bisa diabaikan. Namun gosip kali ini berbeda. Ia menyebar cepat, bahkan menembus ruang-ruang eksekutif. Di lantai 18, beberapa manajer berdiskusi serius sambil memandangi layar laptop. Kalau yang dia katakan benar, kita sudah nyaris dijebak. Nada suara mereka berat. Tidak ada canda. Sementara itu, di ruang kerja CEO, suasana tidak kalah tegang. CEO duduk di kursinya, mengetuk-ngetukkan ujung pena ke meja. Sekretaris pribadinya, Nyonya Park, berdiri di dekat jendela, memandang ke arah gedung-gedung lain. Kau sudah cari tahu tentang dia? Tanya CEO. Nyonya Park menghela napas. Saya sudah periksa data karyawan. Nama lengkapnya Ryan Saputra. Usia 29.
Bergabung sebagai office boy 2 tahun lalu lewat agen outsourcing. Riwayat sebelumnya. Kosong. Tidak ada catatan pendidikan tinggi. Tidak ada sertifikat pelatihan. Hanya alamat kecil di Busan yang bahkan sudah tidak aktif. CEO menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kosong. Tidak mungkin orang seperti itu punya analisis setajam kemarin. Nyonya Park menatap CEO dengan mata menyipit. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Di lantai bawah, Ryan sibuk mengganti galon air. Tangannya bergerak luwes, memutar botol besar itu hingga pas di atas dispenser. Seorang teknisi lewat, berhenti, dan menatapnya. "Hei, kau yang kemarin di rapat itu, kan?" Ryan menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Kau bikin perusahaan ini batal kerja sama dengan mitra luar negeri. Tahu tidak, separuh orang di sini kesal karena bonus mereka mungkin hilang." Ryan hanya berkata pelan, "Kalau kerjasama itu jadi, bukan hanya bonus yang hilang. Pekerjaan kalian pun bisa lenyap." Teknisi itu terdiam sesaat, lalu menggeleng dan pergi. Menjelang siang, Ryan mendapat panggilan tak terduga. Seorang staf HR datang menghampiri saat ia sedang membersihkan kaca di lobi. "Pak Ryan, CEO ingin bertemu. Sekarang." Ryan berhenti mengelap kaca, menatap pantulan dirinya sebentar. Tanpa banyak bicara, ia menaruh kain lap di troli dan mengikuti staf itu. Ruang CEO di lantai 20 luas dan dipenuhi cahaya alami. Meja besar dari kayu mahoni berada di tengah, dikelilingi rak buku tinggi. CEO duduk dengan postur tegap, sementara Nyonya Park berdiri di sampingnya, memegang tablet. "Duduk," kata CEO singkat. Ryan duduk, punggungnya lurus. "Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa melihat celah di kontrak kemarin?" Ryan memandang lurus ke mata CEO. "Saya membaca. Saya memahami pola." "Itu saja?" Suara CEO terdengar ragu. "Itu saja," jawab Ryan datar. Nyonya Park menyela. "Pola yang bahkan tim hukum kita tidak lihat. Kau pikir kami akan percaya begitu saja?" Ryan tersenyum tipis. "Percaya atau tidak, itu pilihan Anda." CEO mencondongkan tubuh ke depan. "Kau membuatku menunda kontrak terbesar tahun ini. Kalau alasanmu kemarin ternyata salah, aku sendiri yang akan mengeluarkanmu dari gedung ini. Tapi kalau benar, mungkin kau akan mendapat sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan." Ryan tidak bereaksi. "Saya hanya ingin perusahaan ini selamat." Pertemuan itu berakhir singkat. Ryan keluar dari ruangan tanpa ekspresi, kembali mendorong trolinya seperti biasa. Namun, sejak saat itu, ia tahu setiap langkahnya sedang diawasi. Ada mata-mata di balik pintu, ada telinga yang mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Sore itu, saat membersihkan ruang server, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa monitor menampilkan grafik jaringan yang tidak biasa. Ada penurunan kecil di salah satu server luar negeri. Ryan mendekat, menatap layar itu lama, lalu mencatat sesuatu di memorinya. Tak lama, seorang teknisi masuk. "Kau tidak seharusnya berada di dekat panel ini." Ryan mengangguk, melangkah mundur, dan mengambil sapu. "Saya hanya membersihkan." Malam hari, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Ryan duduk sebentar di kursi pantry lantai 3. Dari jendela, lampu kota Seoul berkelip di kejauhan. Tangannya meraih botol air. Matanya kosong menatap langit malam. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Perusahaan asing itu tidak akan tinggal diam. Dan ia akan berada di garis depan, meski tidak ada yang memintanya. 3 hari setelah rapat itu, suasana di Daehan Tech terasa tidak tenang. Meski di permukaan semua berjalan seperti biasa, di balik dinding kaca kantor, ada tekanan yang sulit dijelaskan. Perusahaan asing yang kemarin pulang dengan wajah masam ternyata belum menyerah. Mereka mengirim email lanjutan, bahkan menghubungi langsung beberapa eksekutif senior untuk mengatur pertemuan baru secara tertutup. Ryan mengetahuinya bukan dari gosip, tapi dari pergerakan orang-orang di kantor. Ia memperhatikan siapa yang lebih sering keluar masuk ruangan rapat, siapa yang kini membawa map tebal penuh dokumen,
dan siapa yang tiba-tiba terlihat gelisah saat menerima telepon. Semua detail itu ia simpan rapi di kepalanya. Seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Pagi itu, saat membersihkan meja pantry di lantai 12, ia mendengar percakapan dua manajer. Mereka bilang tawaran kali ini sudah diperbaiki, tanpa klausul berbahaya. Kau percaya? Aku tidak yakin. Tapi tekanan dari atas besar sekali. Kalau kita tolak lagi, mereka bisa menyebarkan berita buruk di pasar. Rian pura-pura fokus mengelap meja, tapi matanya mencatat ekspresi ragu di wajah kedua manajer itu. Menjelang siang, ia diminta mengantarkan minuman ke ruang rapat kecil di lantai 19. Saat ia mengetuk pintu dan masuk, ia langsung merasakan udara yang berbeda. Di meja duduk 3 perwakilan perusahaan asing, kali ini mengenakan jas gelap dan senyum tipis yang penuh perhitungan. Di seberang mereka, 2 eksekutif daehan tech duduk agak condong ke depan, seperti mencoba menguasai situasi. Salah satu tamu asing melirik Rian dengan tatapan merendahkan. Ah, pahlawan kebersihan. Kau mau ikut campur lagi? Rian tidak menanggapi. Ia hanya meletakkan nampan berisi kopi dan teh, lalu mundur. Tapi telinganya menangkap beberapa kalimat yang cukup jelas. Kata, lisensi khusus, akses permanen, dan hak pengelolaan infrastruktur. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Sore harinya, ia menuju ruang server untuk tugas rutinnya. Saat melewati salah satu panel kontrol, ia melihat data log terbaru. Ada aktivitas tidak biasa, transfer data dalam jumlah besar ke alamat IP luar negeri. Ia memicingkan mata. Waktu transfer itu bertepatan dengan pertemuan yang ia lihat tadi. Ia mencatat alamat IP tersebut di memorinya. Tidak di kertas, tidak di ponsel, hanya di kepala. Rian tahu, jika ia mulai meninggalkan jejak fisik, ia akan membahayakan dirinya. Malamnya, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, CEO mengadakan rapat mendadak dengan tim inti. Rian yang sedang mengepel lorong lantai 20 bisa mendengar sedikit dari balik pintu yang setengah terbuka. Kita tidak bisa menolak selamanya. Investor mulai bertanya kenapa kita menunda kerjasama ini. Aku mengerti, jawab suara CEO. Tapi aku tidak mau mengambil risiko yang kemarin dikatakan oleh Rian. Nama itu membuat semua orang terdiam sejenak. CEO melanjutkan, meski aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, intuisi mengatakan dia tidak berbicara sembarangan. Rian yang mendengar itu menatap lantai kosong di depannya. Ia sadar, posisinya kini seperti berjalan di atas tali. Satu langkah salah, ia akan jatuh. Tapi jika ia diam saja, perusahaan ini akan masuk perangkap. Keesokan paginya, ia datang lebih awal. Ia menuju ruang penyimpanan arsip, bukan untuk membersihkan, melainkan mencari sesuatu. Di dalam laci bawah yang jarang dibuka, ia menemukan map berisi dokumen kerjasama versi awal. Ia memeriksanya sekilas, dan di sanalah ia menemukan bukti yang lebih jelas. Sebuah pasal tersembunyi yang memberi wewenang penuh kepada pihak asing untuk memindahkan semua aset digital ke server luar negeri, dengan alasan optimasi global. Siang itu, saat makan di pojok kantin, ia melihat beberapa pegawai asing dari perusahaan lawan masuk. Mereka berbicara dalam bahasa Korea yang kaku, tapi cukup jelas maksudnya. Mereka berencana mempercepat kesepakatan ini sebelum ada yang menghalangi lagi. Rian memindahkan tatapannya ke piring makan, menyembunyikan sorot mata yang mengeras. Sore hari, Nyonya Park datang menghampirinya di lobi. CEO memanggilmu lagi. Sekarang. Rian mengangguk dan mengikuti. Begitu sampai di ruangan, CEO berdiri di dekat jendela, tangannya disilangkan. Aku ingin kau jelaskan sekali lagi. Apa yang kau tahu tentang kontrak ini? Lebih detail. Rian menatapnya sebentar, lalu berkata, bukan hanya kontraknya yang bermasalah. Mereka sudah mulai mengambil data perusahaan ini, secara diam-diam. Kata-kata itu membuat CEO memutar tubuhnya cepat. Apa maksudmu? Saya tidak punya bukti fisik yang bisa saya tunjukkan sekarang, jawab Rian. Tapi saya tahu kemana data itu pergi, dan siapa yang mengatur. Ruangan hening.
Nyonya Park menatap Rian seolah mencoba membaca pikirannya. CEO menghela napas panjang. Kalau kau benar, kita tidak hanya berurusan dengan kontrak. Kita sedang berhadapan dengan serangan dari dalam. Rian tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Perusahaan asing itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Dan ia akan memastikan itu tidak pernah terjadi. Hujan tipis menyelimuti Seoul pagi itu. Langit kelabu memantulkan suasana hati yang tak kalah suram di dalam gedung Daehan Tech. Sejak Rian mengungkap kemungkinan kebocoran data, suasana di kantor terasa tegang. Beberapa karyawan menghindari tatapan mata, sementara sebagian lain mulai berbisik-bisik setiap kali Rian lewat. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pegawai yang sebelumnya bersikap biasa saja kini menatap Rian dengan sorot curiga. Ia tidak perlu bertanya untuk tahu. Gosip sudah bergeser. Dari office boy yang menyelamatkan perusahaan, menjadi orang yang membuat investor marah. Di pantry, dua staf pemasaran sengaja berbicara dengan suara cukup keras saat Rian menuang air panas ke dalam teko. Kau tahu, karena dia, proyek kerjasama itu batal lagi. Katanya sih untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi aku dengar investor luar negeri mulai menarik dukungan. Kalau sampai bonus tahunan hilang, aku akan pastikan dia yang bertanggung jawab. Rian menutup teko perlahan, tidak memberi reaksi. Sore itu, ia mendapat tugas membersihkan ruang rapat lantai 17. Begitu masuk, ia menyadari ada yang aneh. Di atas meja, tergeletak map merah dengan logo perusahaan asing. Map itu terbuka sedikit, menampakkan selembar kertas dengan cap rahasia internal. Ia hanya menatap sebentar, lalu menutup map itu rapat-rapat. Tapi saat hendak keluar, dua pria berjas masuk. Salah satunya adalah manajer senior yang jarang berinteraksi dengannya. Sedang apa kau di sini? Tanya manajer itu dengan nada curiga. Membersihkan ruangan, Pak. Jawab Rian tenang. Pria itu melirik map di meja, lalu memandang Rian dari ujung kepala sampai kaki. Pastikan kau tidak menyentuh apapun yang bukan milikmu. Beberapa jam kemudian, Rian dipanggil ke ruang HR. Kepala bagian HR, seorang wanita berwajah tegas, duduk sambil memegang berkas. Rian, ada laporan bahwa kau mencoba mengakses dokumen yang bukan wewenangmu. Ada saksi yang melihatmu berdiri dekat map rahasia. Rian menatap matanya. Saya tidak membuka dokumen itu. Saya hanya membersihkan ruangan. Wanita itu menekan bibirnya. Kejadian ini akan kami catat. Jika ada insiden serupa, kontrak kerjamu bisa dihentikan. Rian mengangguk, lalu keluar. Di lorong, ia melihat dua pria berjas dari ruang rapat tadi berbicara dengan seseorang yang ia kenal. Supervisor logistiknya sendiri. Tatapan supervisor itu penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia baru saja mengambil langkah untuk menjatuhkan Rian. Malamnya, ketika sebagian besar pegawai sudah pulang, Rian menuju ruang server. Ia punya alasan, mengecek apakah aktivitas transfer data yang ia temukan kemarin masih berlangsung. Benar saja, grafik jaringan di salah satu monitor kembali menunjukkan pergerakan mencurigakan. Kali ini volumenya lebih besar. Rian mengamati alamat IP tujuan, mencatatnya di ingatan. Tiba-tiba, pintu server terbuka. Dua petugas keamanan masuk. Wajah mereka kaku. Kami dapat laporan bahwa kau mencoba mengutak-atik server tanpa izin, kata salah satunya. Rian memandang mereka tanpa bergerak. Saya hanya membersihkan area sekitar rak server, seperti biasa. Petugas itu mengangguk dingin. Tetap saja, kami harus melaporkan ini ke atasan. Rian meninggalkan ruangan dengan langkah pelan. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Perusahaan asing itu sedang bergerak, memanfaatkan orang dalam untuk membuatnya terlihat bersalah. Semakin ia mendekati kebenaran, semakin besar risiko yang ia hadapi. Keesokan paginya, CEO memanggil rapat mendadak dengan tim inti. Rian, yang sedang membersihkan kaca di lorong, melihat pintu ruang rapat tertutup rapat. Namun, ia menangkap sekilas raut wajah Nyonya Park saat keluar. Tegang, nyaris pucat.
Di sore hari, Nyonya Park mendatangi Rian di pantry. "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya," katanya lirih. "Tapi musuhmu sekarang bukan cuma orang luar. Ada orang di sini yang ingin kau hilang dari gedung ini. Hati-hati." Rian hanya menatapnya sebentar. "Kalau mereka ingin saya keluar, itu artinya saya semakin dekat dengan sesuatu yang mereka sembunyikan." Malam itu, Rian duduk sendirian di bangku kayu dekat lobi bawah. Hujan deras di luar membuat lampu jalan memantul di genangan. Dalam diamnya, ia merasakan sesuatu yang jelas. Ini bukan lagi soal kontrak. Ini adalah perang senyap. Dan ia sudah menjadi target. Angin dingin musim gugur menusuk lewat celah pintu kaca lobi pagi itu. Rian datang seperti biasa, mendorong troli berisi kain pel, cairan pembersih, dan beberapa botol air. Namun di dalam gedung, ia segera merasakan perbedaan. Suasana begitu sunyi, hampir tidak ada canda tawa pegawai. Mereka hanya berjalan cepat, membawa map atau laptop, seolah sedang berlomba dengan waktu. Di layar informasi dekat lift, ada pengumuman rapat tertutup yang akan digelar malam nanti, di luar jam kerja normal. Tidak ada detail agenda, hanya tertulis, pertemuan khusus eksekutif dan mitra strategis. Rian tidak butuh penjelasan lebih jauh. Ia tahu mitra strategis yang dimaksud adalah perusahaan asing itu, dan ia tahu rapat malam artinya satu hal. Mereka ingin melakukan sesuatu tanpa sorotan publik internal. Sepanjang siang, Rian mengerjakan tugas seperti biasa. Tapi matanya terus mengamati gerak-gerik orang-orang kunci. Ia melihat manajer senior yang kemarin memergokinya di ruang rapat kini keluar masuk lift VIP bersama dua pria asing. Di lantai 18, ia melihat Nyonya Park berbicara dengan nada rendah pada CEO, lalu menghentikan percakapan saat menyadari ada orang lewat. Menjelang sore, ia naik ke lantai 17 untuk mengisi ulang dispenser air. Di lorong yang sepi, ia mendengar suara langkah tergesa di belakang pintu kaca ruang rapat kecil. Suara berbahasa Korea bercampur dengan bahasa Inggris yang kaku. Kata-kata seperti, akses penuh, dan nomor rekening luar negeri, terdengar jelas di antara gumaman. Rian mendorong pintu pantry kecil yang bersebelahan dengan ruang rapat itu, pura-pura mencari air panas. Dari celah pintu pantry yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sudut meja rapat. Di sana, salah satu eksekutif Daehan Tech menyerahkan sebuah amplop tebal pada pria asing berjas biru. Amplop itu berpindah cepat ke tas kulit yang langsung dikunci. Matanya menyipit. Semua ini sudah keluar dari jalur kontrak resmi. Mereka tidak lagi membicarakan perjanjian di atas kertas, melainkan transaksi di bawah meja. Transaksi yang bisa menjadi pintu masuk untuk menguasai kendali penuh perusahaan. Malam hari, gedung mulai sepi. Pegawai biasa sudah pulang, menyisakan hanya beberapa eksekutif dan staf keamanan. Rian sengaja tetap di lantai bawah, pura-pura menyapu dekat lobi agar tidak diperintah pulang lebih cepat. Tepat pukul 8, rombongan kecil perusahaan asing datang, disambut langsung oleh manajer senior dan dua eksekutif lainnya. Mereka naik lift VIP, tanpa menyapa siapapun. Begitu lift itu menutup, Rian bergerak cepat. Ia tahu ke arah mana mereka akan pergi. Ruang rapat lantai 20. Ia mengambil jalur tangga darurat, menahan napas setiap kali melewati kamera pengawas. Ia tidak berniat masuk ruang rapat, tapi ia tahu ada satu ruangan di lantai itu yang berbagi sistem audio internal dengan ruang rapat utama. Ruang teknis yang biasanya digunakan untuk presentasi video. Saat sampai di ruangan itu, ia mendekat ke panel kontrol. Dengan sentuhan cepat, ia menghubungkan saluran audio ke speaker kecil di pojok ruangan. Suara rapat terdengar pelan, namun cukup jelas. Ia mendengar CEO membuka pertemuan dengan nada hati-hati. Lalu salah satu perwakilan asing mulai berbicara. Seperti yang kami sepakati sebelumnya, jika Daehan Tech setuju, kami akan mentransfer dana awal malam ini. Sisanya akan mengikuti setelah pengalihan akses server pusat selesai. Rian merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka membicarakan pengalihan akses server, sesuatu yang selama ini ia curigai. Seorang eksekutif lokal menimpali, kita pastikan saja prosesnya cepat. Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko bocor. Bocor.
Kata itu menempel di kepala Rian. Bukan hanya bocor informasi, tapi juga bocor integritas. Rapat berlangsung sekitar 40 menit. Saat suara kursi bergeser dan orang-orang mulai berkemas, Rian memutus sambungan audio dan keluar lewat tangga darurat. Ia menunggu di lantai 18, mengamati lift VIP dari kejauhan. Tak lama, pintu terbuka, dan rombongan itu keluar sambil tertawa pelan. Salah satu pria asing menggenggam erat tas kulitnya. Rian tahu, di dalam tas itu ada dokumen atau perangkat yang bisa menjadi kunci bukti. Tapi ia tidak gegabah. Ia butuh waktu dan strategi. Keesokan paginya, kabar beredar bahwa keputusan akhir kerjasama akan diambil minggu depan, tanpa perlu rapat terbuka. Banyak pegawai menyambut gembira, mengira ini berarti proyek besar akan segera dimulai. Namun, bagi Rian, ini adalah tanda bahwa waktunya hampir habis. Jika ia tidak bergerak sebelum minggu depan, semua akan terlambat. Sore itu, Nyonya Park menghampirinya di pantry dengan ekspresi tegang. Aku tidak tahu kau dengar dari mana. Tapi hati-hati. Ada yang ingin memastikan kau tidak ada di sini saat kontrak itu ditandatangani. Rian menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. Kalau mereka ingin saya pergi, saya akan pastikan saya meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mereka hapus. Di balik ketenangannya, Rian sudah menyiapkan langkahnya sendiri. Dan langkah itu akan menjadi pukulan yang tidak pernah diduga lawannya. Hujan kembali turun sore itu, membasahi jalanan Seoul dan membuat lampu-lampu kota memantul di genangan. Di dalam gedung Daehan Tech, sebagian besar karyawan sudah bergegas pulang. Namun Rian masih berada di lantai bawah, duduk di pojok ruang penyimpanan alat kebersihan. Di depannya, tergeletak sebuah buku catatan kecil yang lusuh. Sampulnya sudah mengelupas. Buku itu bukan sembarang catatan. Di dalamnya tersimpan skema, alamat IP, nama-nama yang ia hafal di luar kepala, serta tanda-tanda pergerakan lawan yang selama ini ia simpan dalam bentuk kode. Tidak ada satupun informasi yang bisa dibaca orang awam, tapi bagi Rian, setiap garis dan simbol di sana adalah potongan puzzle menuju kebenaran. Malam itu ia bergerak cepat. Ia berpura-pura mengganti galon air di lantai 15, padahal tujuannya adalah menuju ruang arsip digital. Ruangan itu biasanya terkunci dan hanya diakses oleh tim IT, tapi Rian tahu celahnya. Sistem penguncinya kadang tidak terkoneksi saat ada pembaruan software tengah malam. Begitu masuk, ia berjalan ke komputer terminal cadangan. Jari-jarinya bergerak cepat di papan ketik, mengakses log server yang tersimpan otomatis setiap 24 jam. Matanya menyapu layar, membaca pola angka-angka yang bagi kebanyakan orang hanyalah deretan tak bermakna. Tapi bagi Rian, ini adalah peta. Peta yang menunjukkan kapan dan bagaimana data perusahaan mulai dialirkan ke luar negeri. Ia menyalin data itu, bukan ke USB, bukan ke email, melainkan ke dalam kode berlapis yang ia simpan di memori perangkat kecil seukuran koin yang tersembunyi di bawah lapisan plastik botol cairan pembersih. Perangkat itu bisa ia bawa keluar tanpa mencurigakan siapapun. Keesokan harinya, suasana kantor terasa aneh. Beberapa eksekutif berjalan cepat dengan wajah muram. Rian melihat supervisor logistiknya berbicara di telepon dengan nada rendah. Sesekali melirik ke arahnya. Ia tahu, pengawasan terhadap dirinya semakin ketat. Siang itu, Nyonya Park kembali menghampirinya. Aku tidak mengerti kenapa kau masih di sini. Mereka bisa membuatmu dikeluarkan kapan saja. Rian hanya menjawab, kalau saya pergi sekarang, mereka menang. Sore menjelang malam, perusahaan asing kembali datang untuk pertemuan singkat. Rian memanfaatkan momen itu. Saat rombongan mereka naik lift VIP, ia menyelinap ke ruang rapat yang akan digunakan. Dengan cepat ia menempatkan sebuah pena hitam di sudut meja, pena yang di dalamnya tersembunyi mikrofon mini. Tidak ada kabel, tidak ada lampu, hanya pena biasa yang tampak seperti alat tulis kantor. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Rian tidak berada di dekat sana, tapi ia tahu mikrofon itu akan merekam semua percakapan. Setelah rombongan pergi, ia masuk kembali dengan alasan membersihkan ruangan. Ia mengambil pena itu dengan tenang, menyelipkannya di saku dalam. Malamnya, di kamar kecilnya yang sederhana,
Ia memutar rekaman tersebut. Suara-suara rapat terdengar jelas. Instruksi pengalihan dana, rencana pemindahan pusat data, dan bahkan nama-nama pihak internal yang akan menerima bonus untuk memastikan proyek ini berjalan mulus. Rian menutup mata sejenak. Bukti ini cukup untuk menghentikan semuanya. Tapi ia tahu waktu belum tepat untuk menyerang secara terbuka. Jika ia bergerak sekarang, mereka akan punya cukup waktu untuk menghapus jejak dan menutupi keterlibatan orang dalam. Ia memutuskan untuk memancing mereka. Caranya, membiarkan mereka percaya bahwa rencana mereka aman, sambil diam-diam menyiapkan perangkap. Hari-hari berikutnya, Rian kembali bersikap seperti office boy biasa. Ia membersihkan meja, mengganti air galon, mengangkat tumpukan dokumen. Namun di sela-selanya, ia menyebarkan kebocoran kecil yang ia kontrol. Ia memastikan beberapa informasi dari pihak asing bocor ke telinga eksekutif yang masih setia pada perusahaan, tanpa menunjukkan bahwa ia yang mengaturnya. Dalam diam, ia memperhatikan efeknya. Beberapa orang mulai ragu. Bahkan CEO terlihat sering memanggil rapat mendadak, seolah merasakan ada sesuatu yang belum beres. Pada malam keempat, Rian berdiri di lobi, melihat hujan turun deras di luar. Dalam saku jaket lusuhnya, perangkat kecil berisi data dan rekaman itu terasa berat, bukan secara fisik, tapi karena beban kebenaran yang dikandungnya. Ia tahu, waktu untuk mengungkap segalanya semakin dekat. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada satupun dari mereka yang akan melihatnya hanya sebagai office boy lagi. Pagi itu, udara di Seoul terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, seolah tahu hari ini akan ada sesuatu yang menggetarkan. Di gedung Daehan Tech, karyawan lalu lalang dengan langkah cepat. Agenda besar sudah dipasang di layar lobi. Penandatanganan resmi kerjasama strategis. Di atas kertas, ini adalah momen bersejarah. Tapi bagi Rian, ini adalah panggung terakhir. Panggung yang akan ia gunakan untuk mengakhiri permainan kotor perusahaan asing dan para pengkhianat di dalam. Sejak subuh, ia sudah tiba di kantor, jauh sebelum siapapun. Seragam abu-abu lusuhnya sama seperti hari-hari biasa. Ia mendorong troli berisi alat kebersihan, namun di dalam salah satu laci tersembunyi laptop tipis dan perangkat kecil yang berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Data transfer ilegal, rekaman rapat rahasia, dan daftar nama yang menerima bonus di bawah meja. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan. Perwakilan perusahaan asing hadir dengan jas mewah dan senyum penuh percaya diri. Eksekutif Daehan Tech menyambut mereka dengan salam hangat. Beberapa bahkan sudah menyiapkan pena untuk menandatangani kontrak. Rian mondar-mandir di ruang rapat utama, menata air mineral dan membersihkan permukaan meja panjang yang berkilau. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ia membungkuk, tangannya menyelipkan sebuah perangkat proyektor portabel kecil di bawah meja presentasi, terhubung langsung dengan laptopnya yang tersembunyi di troli. CEO masuk ke ruangan dengan langkah mantap. Nyonya Park berada di sisinya, membawa map hitam. Semua orang duduk, dan suara riuh perlahan mereda. Perwakilan asing memulai presentasi singkat, memamerkan grafik keuntungan yang meroket dan rencana ekspansi besar-besaran. Tepuk tangan terdengar, dan semua tampak siap untuk menandatangani. Saat pena hampir menyentuh kertas, suara tenang Rian memotong udara. "Tuan, sebelum tanda tangan dilakukan, ada sesuatu yang sebaiknya Anda lihat." Kepala semua orang menoleh. Beberapa mendengus kesal. Sebagian lain terlihat terkejut ia berani bicara di momen sepenting ini. CEO menatapnya tajam. "Kau lagi. Aku sudah bilang." Rian menekan tombol kecil di saku. Lampu ruangan sedikit meredup, dan layar besar di ujung ruangan tiba-tiba berubah. Bukan lagi grafik keuntungan dari pihak asing, melainkan video rekaman rapat rahasia beberapa malam lalu. Suara dari rekaman terdengar jelas. "Pengalihan server pusat akan kita lakukan dalam 3 tahap. Setelah itu, mereka tidak akan punya kendali lagi." Disusul suara lain. Salah satu eksekutif internal. "Pastikan bonus untuk tim kami cair sebelum tahap terakhir." Ruangan terdiam. Mata semua orang menatap layar. Sebagian wajah memucat. Beberapa menoleh pada eksekutif yang suaranya baru saja terdengar.
Perwakilan asing berusaha memotong. Ini tidak relevan. Ryan mengangkat tangannya. Itu baru bagian awal. Rekaman berganti menjadi tampilan data transfer ilegal yang ia ambil dari log server. Di layar, terlihat jelas alamat IP tujuan, waktu transfer, dan volume data yang keluar. Ini adalah data perusahaan yang sudah mereka ambil diam-diam, bahkan sebelum kontrak ditandatangani, kata Ryan. Suaranya tetap tenang, tapi setiap kata terdengar tajam. Nyonya Park menatap layar dengan mata membelalak. CEO berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan tapi penuh tekanan. Ia menatap langsung ke wajah perwakilan asing. Apa arti semua ini? Tidak ada jawaban. Ryan melangkah maju, memandang seluruh ruangan. Perusahaan ini hampir kehilangan kendali atas teknologi, data, dan masa depannya. Semua orang di ruangan ini berhak tahu sebelum pena itu menyentuh kertas. Beberapa eksekutif berbisik panik. Ada yang langsung menutup map kontrak. Ada pula yang menatap tajam pada rekan di sebelahnya. Perwakilan asing kini benar-benar kehilangan senyum. CEO menoleh pada Ryan. Siapa kau sebenarnya? Ryan hanya menatapnya sebentar. Hanya seseorang yang tidak ingin melihat perusahaan ini runtuh. Suasana di ruangan itu berubah total. Penandatanganan dibatalkan seketika. Dan pihak asing diminta meninggalkan gedung. Para pengkhianat internal dibawa keluar oleh keamanan perusahaan. Wajah mereka penuh ketakutan. Namun, meski kebenaran sudah tersingkap, satu pertanyaan besar masih menggantung. Siapa sebenarnya Ryan? Dan dari mana ia mendapatkan kemampuan untuk membaca dan mematahkan strategi bisnis kelas dunia? Ryan sendiri belum berniat menjawabnya. Waktunya belum tiba. Sejak kejadian di ruang rapat utama itu, suasana Daehan Tech berubah drastis. Kontrak batal, pihak asing dipulangkan dengan wajah kalah, dan beberapa eksekutif senior langsung diberhentikan sementara menunggu investigasi. Namun, di balik kemenangan itu, ada satu hal yang tak berhenti mengganggu pikiran semua orang. Siapa sebenarnya Ryan? Pagi berikutnya, CEO memanggil rapat seluruh jajaran eksekutif dan manajer di aula besar lantai 20. Bahkan beberapa karyawan dari divisi penting diundang untuk hadir. Ryan, yang masih mengenakan seragam abu-abu lusuhnya, diminta ikut. Ia duduk di barisan paling belakang, tidak menonjol, seperti biasa. Suasana aula sunyi saat CEO berdiri di panggung. Sebelum kita mulai membicarakan langkah selanjutnya, ucapnya, ada seseorang yang harus kita bicarakan hari ini. Seseorang yang sudah menyelamatkan perusahaan ini 2 kali dari kerugian yang tak terbayangkan. Ia menatap ke arah belakang. Tepat ke kursi tempat Ryan duduk. Ryan, maju ke depan. Semua mata mengikuti langkah Ryan yang perlahan menuju panggung. Ada tatapan penasaran, ada rasa hormat, tapi juga ada rasa malu dari mereka yang dulu pernah meremehkan. Ryan berdiri di samping CEO, tenang seperti biasa. CEO menatap hadirin. Kalian semua tahu dia sebagai office boy. Tapi itu hanya sebagian kecil dari siapa dia sebenarnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Nyonya Park maju membawa sebuah map tebal. Kami melakukan penelusuran menyeluruh semalam, katanya. Dan hasilnya, mengejutkan. Ia membuka map itu. Nama lengkapnya, Ryan Saputra. Lahir di Jakarta, Indonesia. Lulusan terbaik dari Universitas Teknologi ternama di Jepang. Pernah menjadi konsultan keamanan siber untuk beberapa perusahaan multinasional, termasuk proyek rahasia pemerintah. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya. Tidak percaya. Lebih dari itu, lanjut Nyonya Park, IQ-nya tercatat di atas 180. Ia pernah memimpin tim riset yang membongkar skema penipuan lintas negara. Namun, setelah insiden politik di salah satu negara kliennya, ia memilih menghilang dari dunia korporasi. CEO menoleh pada Ryan. Dan ternyata, kau memilih bekerja di sini, sebagai office boy. Ryan mengangguk pelan. Saya datang bukan untuk gaji, bukan untuk posisi. Saya hanya ingin melihat bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan di tengah tekanan global, dan memastikan tidak ada yang mengambilnya secara kotor. Kata-kata itu membuat suasana aula hening.
Semua orang menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Mereka yang dulu pernah mengejeknya kini menundukkan kepala. CEO melangkah maju. Mulai hari ini, kau bukan lagi office boy. Aku ingin kau menjadi kepala divisi keamanan strategis, dengan wewenang penuh untuk melindungi perusahaan ini. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Ryan menatap semua orang. Saya akan menerimanya. Tapi ingatlah, jabatan hanyalah alat. Yang penting adalah integritas. Jangan pernah mengulang kesalahan kemarin. Sorot matanya tajam, menembus barisan orang yang pernah menjadi bagian dari rencana kotor itu. Hari itu menjadi titik balik. Ryan bukan lagi sosok yang berjalan di lorong dengan kain pel di tangan. Ia kini berjalan dengan langkah mantap, membawa kepercayaan dan rasa hormat seluruh perusahaan. Dan bagi mereka yang dulu meremehkannya, setiap kali melihatnya lewat, yang terbayang hanyalah satu hal. Mereka pernah hampir menghancurkan diri sendiri, karena menganggap remeh seorang jenius. Cerita selesai. Dari seorang yang diremehkan, menjadi sosok yang disegani seluruh perusahaan. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian, kecerdasan, dan integritas yang tak bisa dibeli. Dan bagi mereka yang dulu menertawakan, setiap kali melihatnya lewat, yang teringat hanyalah rasa malu. Karena pernah menganggap rendah seorang jenius. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanda tangani itu, kalau kerjasama ini terjadi,